Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para petualang pembelajaran semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu tetap terus bersemangat ya untuk menjelajahi keilmuan. Nah, pada materi manajemen operasional kita kali ini, materi terakhir sebelum UTS ya, bahkan bisa jadi materi ini nantinya yang akan muncul di dalam soal UTS. Kita akan membahas mengenai penentuan lokasi, tapi kali ini berdasarkan analisis biaya. Karena sebelumnya kalau kalian ingat di materi pertemuan 3 kita sudah membahas tentang penentuan lokasi menggunakan metode Vogel yang berdasarkan jarak ya, biaya yang dibutuhkan untuk mengantarkan bahan baku ke lokasi produksi. Nah, di video kali ini kita akan membahas penentuan lokasi, tapi bukan cuma berdasarkan biaya transportasi, tapi ada biaya-biaya lainnya. Oke, mari kita simak videonya. Nah, ini analisis biaya dalam penentuan lokasi itu sebetulnya akan berhubungan dengan konsep biaya tetap dan biaya variabel ya. Kalian tentunya masih ingat dong, biaya tetap sama biaya variabel. Ingat nggak? Kalau belum ingat, oke, kita akan ulang lagi, review lagi. Nah, ini dia grafik yang menghubungkan antara fixed cost, ini dia fixed cost yang warnanya kuning, kemudian ada variable cost, dan ada total cost yang warna merah ini. Nah, maksudnya apa nih? Fixed cost, kita mulai dari fixed cost dulu ya. Fixed cost adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh quantity, ya, tidak dipengaruhi oleh quantity yang akan diproduksi. Itu adalah fixed cost. Makanya dia gambarnya adalah horizontal seperti ini. Rata dia. Coba kita lihat grafiknya. Ketika key di sumbu horizontal ya, ketika key-nya 1, fixed cost-nya tetap 20. Ketika quantity yang diproduksi 2 gitu ya, tetap fixed cost-nya adalah 20. Kemudian ketika fixed cost-nya 3, tetap quantity-nya, tetap cost-nya adalah 20. Itu adalah pengertian dari fixed cost, biaya yang tidak dipengaruhi oleh unit yang akan diproduksi. Nah, contohnya dari biaya fixed cost ini adalah contohnya biaya sewa pabrik gitu misalnya, atau sewa tempat. Ketika kita mau memproduksi, kita butuh tempat dan tempatnya adalah sewa gitu. Nah, sewanya per bulan. Mau kita produksi 20 unit, 30 unit, 40 unit, dan seterusnya, tetap yang namanya kita bayar sewa ke orang adalah bulanan atau tahunan. Ya enggak? Dan biayanya ya segitu. Misalnya 10 juta, 15 juta, tetap aja segitu. Mau kita produksi 20 dengan biaya sewa per tahunnya adalah 15 juta, ya tetap aja dia bayarnya, kita akan mengeluarkan biaya 15 juta. Mau produksi 20, 15 juta. Itu contohnya adalah biaya sewa. Kemudian contohnya lagi adalah biaya pekerja yang dibayar bulanan ya, yang dibayar bulanan. Mau dia memproduksi 5, 4, 10 atau bahkan 0, tetap kita harus gaji dia bulanan. Itu contohnya dari fixed cost. Kemudian ada yang disebut dengan variable cost. Bedanya dengan fixed cost, kalau fixed cost tidak dipengaruhi oleh quantity, sedangkan variable cost dipengaruhi oleh quantity. Makanya grafiknya dia akan naik ke atas seperti ini. Ini adalah grafik variable cost yang warna hijau ini. Ketika kuantitinya 1, biaya variable cost-nya adalah 10. Ketika kuantiti yang diproduksi 2, biaya variabelnya juga akan naik, meningkat. Menjadi di sini adalah 30. 3 naik lagi jadi 60. Kayak gitu ya. Jadi semakin banyak yang diproduksi, biaya variabelnya atau variable cost-nya juga akan semakin tinggi. Ketika 4, ya biayanya juga akan semakin tinggi menjadi 100. Itu yang disebut dengan variable cost. Contohnya variable cost adalah tadi pekerja ada yang dibayar bulanan, ada juga yang dibayar per unit. Nah, ketika ada keterangan ada pekerja yang dibayar per unit, ketika pekerja tersebut menghasilkan misalnya per 1 unit dia akan dibayar 500 perak gitu. Nah, itu berarti termasuk ke dalam biaya variable cost. Contohnya lagi adalah
biaya bahan baku. Kan biaya bahan baku itu per unit. Semakin banyak kita memproduksi, tentunya bahan bakunya juga akan diperlukan juga banyak. Maka variable cost-nya juga akan semakin meningkat. Jadi variable cost adalah biaya yang dipengaruhi oleh kuantiti produksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, kuantiti barang yang diproduksi, variable cost-nya juga akan semakin meningkat. Itu pengertian dari variable cost. Selanjutnya adalah total cost. Namanya juga total. Berarti total cost itu rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Ulangi, total cost adalah fixed cost ditambah variable cost. Itulah alasannya kenapa total cost selalu berada di atas fixed cost. Kenapa? Karena walaupun kita tidak memproduksi atau produksinya nol, tetap kita harus mengeluarkan biaya, yakni biaya fixed cost. Oleh karena itu, total cost ya itu selalu berada di atas fixed cost ya. Total cost adalah fixed cost ditambah variable cost. Nah, itulah pengertian-pengertian mengenai total cost, variable cost, dan fixed cost yang akan kita gunakan untuk penentuan lokasi berdasarkan analisis biaya. Oke, untuk memahami analisis biaya dalam penentuan lokasi, kita mengilustrasikan dalam sebuah kasus seperti ini ya. Jadi kita mau memilih lokasi ya. Ini ada lokasi A, B, C, dan D. Di mana di masing-masing lokasi tersebut ada biaya-biayanya ya. Ada di lokasi A tenaga kerja per unitnya 0,75. Sedangkan di lokasi B tenaga kerja per unitnya adalah 1,1. Dan selanjutnya sampai dengan biaya pajak per tahun. Pertanyaannya, dengan mempertimbangkan informasi biaya ini nih, untuk masing-masing lokasi di atas, mana sih lokasi yang paling menguntungkan yang kita harus pilih? Apakah lokasi A, B, C, atau D? Jika perusahaan itu memproduksi dengan volume rata-rata per tahunnya adalah 50.000 sampai dengan 130.000 unit per tahun. Gitu ya kasusnya. Nah, gimana cara ngerjainnya atau gimana cara memecahkannya ketika kita udah punya data seperti ini? Kita lihat slide berikutnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita perlu memisahkan berkaitan dengan konsep tadi, mana yang fixed cost dan mana yang variable cost untuk masing-masing lokasi. Ya, dilihat di sini bahwa oh di sini ada biaya kontrak atau biaya sewa. Ya, biaya kontrak atau biaya sewa di lokasi A adalah 460.000. Kita pisahin. Tuh ada biaya kontrak pabrikan 460.000 di lokasi A. Sedangkan lokasi B adalah 390.000. Kita pisahkan di lokasi B, di kolom lokasi B 390.000. Begitu juga untuk lokasi C maupun D. Dan seterusnya. Kita harus tahu mana yang termasuk fixed cost dan mana yang termasuk variable cost. Biasanya yang tergolong dalam variable cost itu ada kata-kata per. Kayak seperti ini, tenaga kerja per unit, berarti dia akan masuk ke variable cost. Ada biaya transportasi per unit, dia akan masuk ke variable cost. Gitu. Untuk biaya material per unit, itu juga akan masuk ke variable cost. Karena tadi konsepnya dari variable cost adalah biaya yang dipengaruhi oleh kuantiti produksi. Nah, jadi kita pisahkan dulu di tiap-tiap lokasi mana yang fixed cost dan mana yang variable cost. Kemudian kita total. Berapa sih fixed cost yang di lokasi A? Ternyata kita dapat. Ini listrik termasuk fixed cost, air dan pajak juga termasuk fixed cost di lokasi A dengan totalnya adalah 530.000. Di lokasi B total fixed cost-nya 450.000. Sedangkan untuk variable cost di lokasi A ada biaya tenaga kerja, ada biaya material, dan ada biaya transportasi per unit. Total variable cost-nya, ya ini untuk yang variable di A, itu adalah 1,2. Gitu.
langkah yang pertama, ya. Menentukan mana fixed cost dan variable cost di setiap lokasi, di setiap alternatif lokasi yang akan kita pilih. Selanjutnya, setelah kita membedakan fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya variabel di setiap alternatif lokasi, kita kemudian menghitungnya dengan rumus total cost. Ingat tadi, total cost rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung total cost untuk lokasi A, gitu. Total cost untuk lokasi A. Di sini dibilang fixed cost untuk lokasi A itu berapa? Dari langkah yang pertama yang tadi kita udah lakukan. Fixed cost untuk lokasi A itu adalah 530.000, ya kan? Di slide sebelumnya udah dihitung bahwa fixed cost-nya di lokasi A itu adalah 530.000. Berarti variable cost-nya di lokasi A berapa? Lihat lagi di slide-nya tadi yang sebelumnya. Yang udah kita hitung di variable cost-nya untuk lokasi A. Totalnya adalah 1,2. Gitu dong, ya nggak? Ya, maka kita akan mendapatkan persamaan total cost untuk lokasi A 530.000 dari total fixed cost lokasi A ditambah dengan total variable cost di lokasi A. Nah, ingat bahwa variable cost itu adalah yang dipengaruhi oleh quantity. Berarti 1,2 dikali dengan Q. Quantity yang akan diproduksi. Itu, dari situlah kita dapatkan persamaan 530.000 ditambah 1,2 Q. Ya. Kemudian, kita akan melihat titik potong sumbu total cost-nya si lokasi A, yakni ketika Q-nya sama dengan 0. Kita ibaratkan Q-nya sama dengan 0. Berarti ketika kondisi kita tidak memproduksi sama sekali. Ya, Q-nya adalah 0. Kita masukin ke dalam persamaan ini. Berarti ketika kita tidak memproduksi, 530 ditambah 1,2 dikali 0. Ya nggak? Q-nya kan ganti 0 kan? 1,2 dikali 0, ya 0. Maka total cost-nya si A, ya, ketika kuantitinya 0, gitu ya bacanya, adalah di koordinat 0 dan 530.000. Gitu. Ya, maka kita akan mendapatkan titik koordinat, ya, karena nanti akan berhubungan dengan grafik, kita akan mendapatkan lokasi titik koordinatnya adalah 0 dan 530.000. Sementara ketika Q-nya sama dengan 130.000, nah 130.000 dari mana nih? 130.000. Lihat di soal. Bahwa, di soal ini ya soalnya, bahwa kita akan memproduksi rata-rata paling maksimalnya adalah 130.000 unit. Nah, angka 130.000 ini yang kita gunakan untuk mencari persamaan selanjutnya. Ya, ketika Q-nya kita produksi maksimal yakni 130.000, kita masukin lagi ke persamaan ini. Total cost A sama dengan 530.000 ditambah 1,2 Q. Kali ini Q-nya kita ganti dengan kondisi unit produksi yang akan kita produksi secara maksimal yakni 130.000. Kita akan mendapatkan total cost-nya ketika memproduksi dengan kuantiti yang maksimal 130.000, kita akan mendapatkan total cost 686.000. Nah, berarti kita dapat koordinat baru nih. Yakni adalah total cost ketika kuantitinya 130.000, ketika kuantiti yang diproduksi adalah 130.000, maka biaya total cost-nya adalah 686.000. Nah, untuk titik A kita dapat nih, yakni pada 0 dan 530.000 dan pada titik 130.000 pada 686.000. Itu baru lokasi yang A.
Begitu juga selanjutnya untuk lokasi yang B, kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan rumusnya fixed cost plus variable cost. Tapi kali ini kita ngambilnya berapa? Fixed cost yang udah kita hitung tadi di slide sebelumnya untuk lokasi B, yakni 450.000. Sedangkan untuk variable costnya lokasi B adalah 1,8. Berarti 450.000 ditambah 1,8 Ki. Di sini Ki ya, sorry. Ki atau quantity itu. Nah, kita lakukan lagi. Ketika Ki-nya sama dengan 0 atau kondisi yang diproduksi paling rendah yakni 0, maka kita akan mendapatkan total cost untuk lokasi B ya sebesar 450.000 gitu. Sedangkan pada saat kuantitinya maksimal yakni 130.000, tinggal diganti nih persamaan ini. 450.000 ditambah 1,8 dikali 130.000 menghasilkan total costnya adalah 684.000. Kita ketemu lagi titik koordinatnya. Pada saat kuantiti maksimum 130.000, kita akan mengeluarkan biaya total costnya sebesar 684.000. Begitu caranya ya. Udah kita hitung A, B, selanjutnya juga dihitung juga untuk lokasi C, dihitung juga untuk lokasi D. Berapa sih total costnya pada saat kuantitinya paling minimum atau 0, dan berapa sih total costnya pada saat kuantitinya maksimum yakni 130.000 gitu. Nah, selanjutnya adalah kalau kita udah menghitung total cost untuk kuantiti yang terendah yakni 0 dan kuantiti tertinggi yakni 130.000 di lokasi A, B, dan C, dan D. Selanjutnya kita bisa melihat mana sih total cost yang paling tinggi dan mana total cost yang paling rendah. Apakah di A, B, C, atau D gitu kan. Nah, kita lihat sekarang ya. Total cost-nya di A ketika kuantitinya maksimum di 130 adalah 686.000 ya di lokasi A. Kemudian total cost di lokasinya B adalah 684.000 gitu ya di lokasi B. Sedangkan di lokasi C adalah 669.000 dan di lokasi D adalah 745.000. Berarti kalau dari angka perhitungan total cost ini kita sudah bisa tahu, tentunya kita menginginkan lokasi dengan biaya atau total cost yang terendah. Ya dong, masa kita mau biayain dengan biaya yang sangat tinggi kan nggak mau. Kita mau cari yang paling hemat gitu. Yang paling kecil yang mana? Ya berarti kalau dilihat dari angka-angka ini, yang paling kecil adalah yang C, di lokasi C, yakni total cost-nya 669.000. Kemudian, untuk membuktikannya lebih jauh, sebetulnya selain dengan melihat angka, kita juga bisa membuktikannya dengan grafik. Karena kita tadi sudah mencari pada titik koordinat pada produksi minimum 0 dan pada kondisi kuantiti yang maksimum yakni 130.000. Kita juga bisa membuktikannya, benar nggak sih bahwa lokasi C itu yang paling kecil total cost-nya. Itu juga bisa dilihat dari grafik. Kita coba buktikan dengan grafik ya. Kita lihat bahwa di sini ya. Nih, lihat pada grafik yang A ini pada saat 0 dia akan memiliki total cost kira-kira 530.000. Ini ada di sini lah ya. Kira-kira di sini. Kemudian pada saat kondisinya maksimum yakni pada Q-nya 130, dia akan memiliki total cost-nya 686.000 gitu ya. Kita akan lihat juga di sini pada saat kondisinya maksimum yakni 130.000, kira-kira di sinilah grafiknya ya. Kalau kita tarik ke atas pada kondisi grafik yang A, dia akan ada di sini di atas dari 650. Nah, kalau kita lihat grafiknya, kita gambar semua,
lokasi A, B, C maupun D itu ya digambar dengan titik koordinat yang tadi kita sudah dapatkan pada angka 0 pada titik 0 530 untuk A, kemudian untuk B pada titik 0 di 450 itu ya. Titik B 0 450 ya kan, B di sini. Betul ya. Kemudian pada titik maksimumnya 130 dia ada di angka berapa? B-nya digambarnya seperti itu. Dia ada di angka berapa tadi? Karena grafiknya nggak begitu ini ya, detail ya. Kita lihat di titik B itu pada saat 684.000 di kuantiti 130.000 itu ya. Ini titik B ada di 684, betul ya. Dia titiknya di kira-kira di sini 130 di atas 650. Nah, ini akan menggambarkan grafik B-nya seperti ini. Dan kalau kita lihat, walaupun C itu di awal, nah di awal itu memiliki biaya lebih tinggi daripada B di awal, tapi dia lama-lama akan landai, akan berada di bawah lokasi B, A maupun D. Lihat di sini makanya diputus-putus seperti ini ya. Grafiknya C diputus-putus kan? Kan dia kalau secara total cost ya dia akan berada di bawah. Maksudnya apa nih berarti? Berarti semakin banyak yang diproduksi, jikalau nantinya perusahaan ini mau memproduksi lebih dari 130 unit rata-ratanya per tahun, dia grafiknya akan tetap di bawah lokasi A, D maupun B gitu. Permulaannya aja dia yang lebih tinggi biayanya dibandingkan dengan B, tapi tetap masih lebih rendah daripada A maupun D. Tapi jika kita mau meningkatkan kapasitas produksi kita, lokasi C lah yang paling menguntungkan. Seperti itu yang dibuktikan dengan grafik ya. Makanya selain kita menghitung tadi dengan menghitung total cost tadi, kita juga perlu membuktikannya dengan grafik. Cara buat grafiknya tadi kita lihat ya, koordinatnya tadi di koordinat 0 sama 500.000 ya bikin aja koordinat 0 pada 500.000 di sini untuk titik C gitu ya. Kemudian titik maksimumnya berapa? Kalian perlu pada saat nanti UTS atau ngerjain soal perlu menggunakan penggaris ya, biar kelihatan nih apa namanya grafiknya di masing-masing lokasi. Itu kira-kira sekaligus menjadi soal di dalam UTS nantinya. Oke, ini adalah materi terakhir sebelum UTS. Selamat mengerjakan UTS. Kalau kalian pelajari video ini dengan sesama, insya Allah kalian pasti bisa mengerjakan UTS dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat mengerjakan UTS juga nantinya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.